Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanita Amirah Rizky dengan NIM 2250191095. Hari ini, saya akan membahas topik krusial dalam dunia farmasi, yaitu evaluasi mutu bahan baku dan sekian farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Mengapa pengujian mutu itu sangat penting? Karena mutu adalah jaminan keamanan dan efektivitas obat yang dikonsumsi pasien. Tanpa pengujian yang ketat, kita tidak bisa memastikan obat tersebut bekerja dan aman digunakan. Dalam presentasi ini, kita akan mengulas yang pertama yaitu parameter mutu di Farmakope Indonesia, lalu yang kedua, metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan, yang ketiga yaitu metode uji mikrobiologi, dan yang keempat adalah perbandingan instrumen utama dalam pengujian mutu. Mutu dalam farmasi bukan sekedar kualitas, melainkan jaminan keamanan, efektivitas, dan konsistensi dari obat. Pembahasan ini adalah fondasi bagi kita sebagai para calon profesional farmasi dalam memastikan produk yang sampai ke masyarakat adalah produk yang andal dan aman. Yang pertama yaitu kita mulai dari landasan utama yaitu parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Yang poin pertama adalah identifikasi. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa zat atau sediaan farmasi yang diperiksa adalah benar-benar zat atau sediaan yang dimaksud. Seperti contohnya, parasetamol yang diuji atau yang ditetapkan yang diidentifikasi itu benar-benar parasetamol dan bukan obat atau zat aktif lainnya. Identifikasi harus komprehensif. Pertama, pemberian yang meliputi wujud, rupa, warna, rasa, bau, sifat, dan lain-lain. Ini adalah langkah inspeksi visual dan indera. Yang kedua, yaitu uji kimia spesifik, seperti reaksi warna atau pengendapan. Ini mengandalkan reaksi kimia yang unik. Lalu yang ketiga, ada uji fisikokimia, seperti penggunaan spektrofotometri inframerah atau UV visible dan kromatografi. Lalu, metode instrumental ini memberikan konfirmasi struktural atau pemisahan yang sangat-sangat spesifik memastikan tidak ada zat yang menyamar sebagai zat aktif. Yang kedua yaitu kemurnian. Secara sederhana, uji batas kemurnian adalah serangkaian pengujian yang kita lakukan untuk mengendalikan cemaran atau impuritas yang mungkin ada dalam bahan baku atau produk jadi. Tujuannya sangat jelas, yaitu memastikan bahwa semua cemaran, mulai dari sisa pelarut hingga mikroba, berada di bawah batas yang aman dan dapat diterima sesuai dengan standar regulasi yang ada. Untuk parameter umum yang meliputi diantaranya ada susut pengeringan atau kadar air. Ini adalah parameter fisik yang sederhana namun penting. Kita menetapkan jumlah bahan yang menguap pada kondisi pengeringan tertentu. Ini mengontrol kadar air yang berlebihan yang bisa mempengaruhi stabilitas. Yang kedua yaitu sisa pemijaran. Ini berfokus pada cemaran anorganik. Kita bisa menetapkan batas maksimal sisa yang tertinggal setelah sampel dipanaskan hingga suhu tinggi. Sisa ini umumnya mewakili kadar abu atau cemaran mineral anorganik. Ketiga, yang sering menjadi kompleks adalah cemaran organik atau zat asing. Ini bisa berupa produk terkait, seperti hasil degradasi atau hasil samping sintesis, atau pelarut sisa yang digunakan selama proses pembuatan. Untuk mengontrolnya, kita sering menggunakan metode kromatografi yang berdaya pisah tinggi, seperti KLT atau kromatografi lapis tipis, atau KCKT yaitu kromatografi cair kinerja tinggi. Metode ini tentunya sangat sensitif untuk memisahkan dan mengukur cemaran organik dalam jumlah yang sangat kecil. Selanjutnya, ada cemaran logam berat.
Ini adalah pengujian krusial karena logam berat berbahaya seperti timbal, arsen, atau raksa dapat sangat beracun bahkan dalam kadar yang sangat rendah. Kita harus menetapkan dan memastikan batasan kandungan logam berat ini tidak terlampaui demi keamanan pasien. Selanjutnya, batas mikroba, yaitu pengujian untuk menetapkan jumlah mikroba total yang diperbolehkan dan yang lebih penting, memastikan ketiadaan mikroba patogen tertentu seperti E. coli atau S. aureus. Untuk sediaan steril seperti injeksi, kita memiliki pengujian khusus, yaitu endotoksin bakteri. Ini bukan menguji bakteri hidup, melainkan produk sisa dari bakteri gram negatif yang disebut endotoksin, yang dapat menyebabkan demam serius, yaitu pirogenitas. Selanjutnya, ada pengujian kebasaan atau keasaman. Ini adalah pengujian sederhana untuk mengontrol pH atau sifat dari asam atau basa suatu bahan atau sediaan. pH yang tidak tepat dapat mempengaruhi stabilitas, kelarutan, dan yang paling penting iritasi atau kenyamanan pasien saat menggunakan sediaan, terutama pada sediaan mata atau injeksi. Dengan mengendalikan 7 parameter ini dari kadar air, sisaan organik, cemaran organik, logam berat, hingga mikroba dan pH, kita memastikan bahwa setiap bahan yang digunakan dan setiap produk yang dihasilkan yaitu aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah penetapan kadar, atau sering disebut dengan uji kuantitatif. Tujuannya yaitu untuk menentukan kandungan zat aktif dalam bahan baku atau sediaan yang diperiksa. Mengapa ini penting? Karena efektivitas klinis suatu obat bergantung penuh pada dosis. Kita harus memastikan bahwa zat aktif berada dalam rentang yang dipersyaratkan. Tidak kurang, yang berarti obat tidak efektif, dan tidak lebih yang bisa berujung pada toksisitas. Penetapan kadar adalah jaminan bahwa pasien menerima dosis yang benar, seperti yang tertera pada label. Untuk mencapai akurasi ini, kita menggunakan berbagai metode canggih. Yang pertama yaitu ada penetapan kadar zat aktif. Ini dapat dilakukan dengan metode kimia, fisika, atau biologi. Dalam praktiknya, di lab, yang sering kita temukan yaitu metode kimia klasik. Misalnya seperti titrasi yang merupakan metode volumetri sederhana namun akurat untuk senyawa tertentu. Lalu untuk metode fisika seperti spektrofotometri di mana kita mengukur kemampuan zat untuk menyerap cahaya. Lalu, metode instrumentasi modern yang paling dominan adalah kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. KCKT ini memungkinkan kita memisahkan zat aktif dari matriks sampel dan zat pengotor lainnya. Kemudian, mengukurnya secara presisi. KCKT menjadi gold standard untuk menetapkan kadar di banyak bahan baku farmasi karena sensitivitas dan spesifisitasnya yang tinggi. Khusus untuk uji antibiotik, penetapan kadar tidak hanya dilakukan secara kimia atau fisika, melainkan juga dengan uji potensi antibiotik, yaitu metode biologi. Mengapa berbeda? Karena efektivitas antibiotik diukur bukan hanya dari jumlah miligramnya, tetapi dari efek biologisnya, yaitu kemampuannya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji. Kita menggunakan metode difusi agar atau turbidimetri, di mana kita mengukur zona hambat yang dihasilkan. Ini penting karena antibiotik bisa saja terdegradasi secara kimia, namun masih terukur dalam gram, tetapi potensi biologisnya sudah hilang. Uji ini memastikan potensi terapeutik antibiotik benar-benar aktif. Yang keempat, yaitu parameter fisik atau spesifik sediaan farmasi. Setiap bentuk sediaan obat, baik tablet, kapsul, suspensi, ataupun salep, memiliki serangkaian persyaratan fisik unik yang harus dipenuhi. Pengujian ini memastikan bahwa produk kita tidak hanya mengandung dosis yang benar, melainkan juga memiliki struktur fisik yang tepat untuk dapat diadministrasikan dengan benar dan melepaskan obat pada waktu yang tepat. Mari kita fokus kepada contoh yang paling umum, yaitu tablet dan kapsul. Persyaratan mereka meliputi 6 parameter kunci. Yang pertama, yaitu ada keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Ini merupakan uji presisi. Keseragaman bobot memastikan bahwa setiap unit tablet
baik kapsul juga memiliki massa yang hampir sama. Keseragaman kandungan jauh lebih ketat. Ini memastikan zat aktif terdistribusi secara homogen, sehingga setiap unit mengandung dosis zat aktif yang sama. Yang kedua yaitu kekerasan dan kerapuhan. Ini mengukur integritas mekanik tablet. Kekerasan memastikan tablet tidak hancur saat ditekan, sementara kerapuhan mengukur ketahanannya terhadap gesekan dan benturan selama pengemasan dan transportasi. Tablet yang terlalu rapuh akan pecah sebelum sampai ke pasien. Selanjutnya ada dua parameter yang paling penting terkait efikasi. Yang pertama yaitu waktu hancur. Ini adalah waktu yang dibutuhkan sedian padat untuk hancur menjadi fragmen kecil dalam medium cair tiruan tubuh. Tablet harus hancur agar zat aktif dapat larut. Jika waktu hancur terlalu lama, obat tidak akan tersedia untuk diserap. Lalu ada uji disolusi. Ini adalah uji yang paling kritis dan prediktif terhadap bioavailabilitas. Disolusi mengukur tingkat dan kecepatan pelepasan zat aktif dari sediaan ke dalam medium pelarut in vitro. Ini meniru proses di mana obat larut di lambung atau usus sebelum diserap ke dalam aliran darah. Hasil disolusi yang baik sangat menunjukkan bahwa obat akan efektif in vivo. Baik penetapan kadar maupun kuantitas zat aktif dari parameter fisik untuk menjamin kualitas sediaan itu sendiri, memastikan bahwa dosis yang benar tersebut dapat dilepaskan dan tersedia untuk diserap oleh tubuh pasien. Kedua uji ini bersama dengan uji kemurnian adalah pilar utama yang menjamin kualitas, keamanan, dan efikasi produk farmasi. Selanjutnya, yaitu metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Farmakope merupakan standar baku, dan metode yang tercantum di dalamnya adalah kunci untuk menjamin konsistensi dan kualitas produk. Yang pertama, yaitu ada metode klasik kimia. Metode klasik ini, meskipun terlihat sederhana, masih memegang peranan penting, terutama dalam penetapan kadar, yaitu kuantitatif, untuk zat aktif yang memiliki sifat stabil dan murni. Keunggulannya adalah akurasi tinggi, biaya operasional yang relatif rendah, dan mudah divalidasi. Metode klasik terbagi menjadi dua, yaitu titrasi, volumetri, dan uji kimia kualitatif. Kita akan membahas titrasi terlebih dahulu. Untuk titrasi atau volumetri, adalah metode kuantitatif di mana kita menentukan jumlah zat terlarut dengan mereaksikannya secara stoikiometri dengan larutan standar yang konsentrasinya sudah diketahui atau disebut dengan titran. Reaksi ini dilakukan hingga tercapai titik ekivalen, yaitu saat jumlah titran yang ditambahkan setara dengan jumlah zat yang dianalisis. Volume titran yang terpakai adalah penentu jumlah zat dalam sampel. Farmakope mengklasifikasikan titrasi berdasarkan jenis reaksi kimianya. Yang pertama yaitu titrasi asam basa. Jenis titrasi yang paling fundamental adalah titrasi asam basa. Dengan prinsip reaksi netralisasi antara zat yang bersifat asam atau basa dengan larutan standar asam atau basa. Untuk pengaplikasiannya digunakan untuk menetapkan kadar senyawa yang bersifat asam lemah, basa lemah, atau garamnya. Contohnya adalah penetapan kadar obat-obatan yang mengandung gugus karboksil atau amina. Kita menggunakan indikator pH atau potensiometer untuk menentukan titik akhir. Yang kedua, selanjutnya ada titrasi redoks atau oksidasi reduksi yang melibatkan transfer elektron. Untuk prinsipnya yaitu reaksi di mana suatu zat mengalami oksidasi atau melepas elektron, dan zat lain mengalami reduksi atau menerima elektron. Kita menggunakan larutan standar pengoksidasi misalnya serimetri, bromatometri, atau reduksi misalnya iodometri atau iodimetri. Untuk pengaplikasiannya, metode ini sangat penting untuk menetapkan kadar zat yang dapat dengan mudah dioksidasi atau direduksi. Contohnya adalah analisis vitamin C, asam askorbat, yang merupakan zat reduksi kuat dan sering dianalisis menggunakan metode iodometri. Selanjutnya ada titrasi pengendapan dengan prinsip reaksi yang menghasilkan pembentukan endapan yang sangat tidak larut. Contoh klasiknya adalah argentometri, di mana larutan standar perak nitrat atau argentum digunakan untuk mengendapkan ion halida seperti klorida, bromida, dan iodida. Untuk pengaplikasiannya digunakan untuk
penetapan kadar garam-garam halida dalam sediaan. Selanjutnya, ada titrasi kompleksometri. Untuk prinsipnya yaitu reaksi yang melibatkan pembentukan senyawa kompleks terlarut yang stabil antara zat aktif dengan titran. Untuk contohnya, titran yang paling umum digunakan adalah eta atau etilen diamin tetraasetat yang dikenal sebagai agen pekhelat yang kuat, mampu membentuk kompleks yang sangat stabil dengan banyak ion logam. Untuk pengaplikasiannya, yaitu sangat penting untuk penetapan kadar kation logam dalam bahan baku, misalnya penetapan kadar kalsium. Jenis titrasi yang terakhir atau selanjutnya adalah modifikasi penting dari titrasi asam basa, yaitu titrasi bebas air. Untuk prinsipnya, yaitu digunakan untuk zat yang sangat lemah, asam, atau basa, atau zat yang tidak larut dalam air. Dalam kasus ini, air yang bersifat amfiprotik dapat mengganggu reaksi. Oleh karena itu, kita menggunakan pelarut non-air, yaitu organik, untuk meningkatkan kekuatan asam atau basa sampel, sehingga memungkinkan reaksi stoikiometri yang akurat. Untuk pengaplikasiannya, yaitu banyak obat-obatan modern adalah basa lemah yang tidak larut dalam air. Titrasi bebas air menjadi metode baku untuk penetapan kadar obat-obatan golongan amino primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, setelah titrimetri, yaitu ada uji kimia kualitatif. Untuk uji kimia kualitatif, berbeda dengan titrasi yang menentukan berapa banyak zat kuantitatif, uji kualitatif yaitu menentukan zat apa yang ada. Fungsinya yaitu digunakan terutama untuk identifikasi bahan baku, memastikan bahwa zat yang kita terima adalah benar zat yang kita beli atau kita inginkan. Kadang-kadang uji kualitatif juga digunakan untuk uji batas, misalnya identifikasi adanya cemaran ion tertentu. Untuk prinsip uji ini didasarkan pada reaksi spesifik yang menghasilkan perubahan yang dapat diamati, seperti perubahan warna, pelepasan gas, atau pembentukan endapan tertentu. Untuk contoh pengaplikasiannya, yaitu identifikasi ion. Misalnya dengan menambahkan reaksi spesifik untuk endapan perak klorida untuk memastikan adanya ion klorida, meskipun kini banyak digantikan oleh spektroskopi IR untuk identifikasi. Uji kualitatif ini tetap menjadi metode pelengkap yang cepat dan murah. Dari metode klasik, selanjutnya ada metode fisikokimia dan instrumental. Metode-metode ini adalah suatu hal penting dari laboratorium untuk kontrol kualitas modern, memungkinkan kita sebagai farmasis untuk menganalisis bahan obat yang kompleks dengan presisi yang tinggi. Yang pertama ada metode spektrofotometri UV visible. Ini adalah metode yang memanfaatkan interaksi antara materi dan energi elektromagnetik. Yang pertama dan yang paling umum yaitu spektrofotometri ultraviolet atau visible. Metode ini digunakan untuk zat yang memiliki gugus kromofor, yaitu gugus fungsi yang mampu menyerap cahaya pada rentang ultraviolet UV atau cahaya tampak visible. Semakin banyak zat di dalam larutan, semakin banyak cahaya yang diserap. Untuk aplikasi utamanya yaitu penetapan kadar kuantitatif. Ini adalah aplikasi yang paling luas. Kita mengukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum untuk menentukan konsentrasi zat aktif dengan hukum Beer-Lambert atau Lambert-Beer. Identifikasi, yaitu kita dapat membandingkan spektrum absorbansi sampel dengan baku pembanding. Lalu selanjutnya ada uji batas cemaran. Digunakan untuk menguji batas cemaran yang juga menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Yang kedua adalah spektrofotometri IR atau infrared, yang sering kita sebut sebagai sidik jari molekul. Untuk prinsip, metode ini didasarkan pada penyerapan energi IR oleh molekul yang menyebabkan ikatan kimia bergetar pada frekuensi karakteristik, menegang dan menekuk. Setiap molekul memiliki pola penyerapan IR yang unik. Untuk aplikasi utamanya yaitu identifikasi bahan baku. Ini adalah metode utama untuk identifikasi bahan baku obat. Identifikasi dilakukan dengan membandingkan spektrum IR sampel secara visual dan komparatif dengan spektrum baku pembanding. Jika kedua spektrum tumpang tindih sempurna, maka identitas zat terkonfirmasi. Ini adalah uji yang spesifik dan wajib untuk diidentifikasi. Selanjutnya ada kromatografi, metode pemisahan. Untuk prinsip umum kromatografi yaitu
adalah teknik pemisahan yang memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan laju pergerakannya antara fase diam atau stasioner dengan fase gerak atau mobilitas. Semakin baik suatu komponen berinteraksi dengan fase diam, semakin lama ia akan tertahan dan semakin lama waktu retensinya. Selanjutnya ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau biasa disebut dengan HPLC. Adalah metode instrumental yang paling umum dan serbaguna dalam farmakope. Dalam keunggulannya yaitu spesifisitas, sensitivitas, dan resolusi yang tinggi. Untuk aplikasi kritis seperti penetapan kadar zat aktif karena kemampuannya memisahkan zat aktif dari matriks dan pengotor. Untuk uji batas cemaran organik, KCKT mampu mengukur cemaran organik misalnya related substances atau hasil degradasi yang jumlahnya sangat kecil. Yaitu selanjutnya ada uji stabilitas yang sangat penting untuk memantau produk degradasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Untuk prinsipnya yaitu metode sederhana dan cepat menggunakan fase diam berupa plat berlapis tipis. Untuk aplikasinya digunakan untuk identifikasi dan yang paling sering adalah uji batas cemaran atau zat asing, misalnya sisa pelarut, cemaran degradasi, secara semi kuantitatif dengan membandingkan ukuran dan intensitas bercak. Selanjutnya ada KG atau kromatografi gas. Prinsip dari kromatografi gas ini adalah fase geraknya adalah gas inert, cocok untuk zat yang dapat menguap atau volatil. Untuk aplikasinya digunakan terutama untuk menguji cemaran yang mudah menguap seperti sisa pelarut organik, misalnya etanol, aseton, dan toluen, dan juga untuk beberapa identifikasi zat yang mudah menguap. Selanjutnya ada metode fisik dasar atau karakterisasi zat. Untuk yang pertama yaitu ada pengukuran sifat optik. Rotasi optik diukur menggunakan polarimeter. Ini wajib untuk zat yang bersifat kiral atau memiliki isomer optik, di mana kita mengukur kemampuan zat untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi. Ini merupakan uji kemurnian dari enantiometrik yang penting. Indeks bias yaitu pengukuran kemampuan zat membengkokkan cahaya. Lalu selanjutnya ada penentuan titik lebur atau titik beku. Pengaplikasiannya digunakan untuk identifikasi kemurnian zat padat. Zat murni akan melebur atau membeku pada suhu yang tajam dalam rentang sempit. Adanya cemaran akan menyebabkan rentang suhu melebur menjadi lebih lebar. Selanjutnya, pengukuran pH dan berat jenis. Dua pengukuran fisik dasar lainnya yang sangat penting untuk sediaan yaitu pengukuran pH digunakan untuk sediaan cair atau semi padat seperti krim atau suspensi. Lalu kontrol pH penting untuk stabilitas kimia, efikasi misalnya penyerapan obat dan kenyamanan pasien misalnya seperti sediaan mata atau injeksi. Selanjutnya ada penetapan bobot jenis atau kerapatan relatif. Digunakan untuk mengontrol konsentrasi zat aktif atau bahan pembantu dalam sediaan cair. Pada dasarnya, spektrofotometri memberi kita identitas dan kuantitas cepat melalui interaksi cahaya. Kromatografi, terutama KCKT, memberikan kita pemisahan yang spesifik untuk kontrol cemaran dan kadar. Lalu yang terakhir ada metode fisik dasar, memastikan zat aktif dan sediaan memiliki sifat fisik yang tepat. Selanjutnya, pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Yang pertama ada uji sterilitas, yang bertujuan untuk sediaan yang harus bebas mutlak dari mikroorganisme hidup. Sediaan yang diuji sterilitas ini adalah sediaan yang kontak langsung dengan aliran darah atau jaringan tubuh yang sensitif seperti injeksi, tetes mata, dan cairan infus. Untuk metodenya, menggunakan metode inokulasi langsung ke media pertumbuhan atau penyaringan membran, diikuti dengan transfer membran ke media. Setelah diinkubasi, sediaan dinyatakan steril jika tidak ada pertumbuhan mikroba sama sekali. Selanjutnya, ada uji batas mikroba yang bertujuan untuk sediaan non-steril, seperti tablet, sirup, salep, di mana sediaan dikontrol jumlah total mikroba agar tidak melebihi batas aman yang telah ditentukan. Dicari juga ketiadaan mikroba patogen spesifik seperti E. coli atau S. aureus. Sebagai prinsipnya, uji ini mengontrol kualitas bahan baku dan produk non-steril sehingga kontaminasi terhadap sediaan tetap dalam level yang dapat diterima dan tidak menyebabkan infeksi kepada pengguna. Untuk metode yang umum digunakan adalah angka lempeng total (ALT), di mana dihitung kolon yang tumbuh pada media padat, ada juga angka kapang hamir atau AKK dan pengujian spesifik untuk patogen.
Selanjutnya ada uji endotoksin bakteri, yaitu endotoksin adalah fragmen dinding sel yang dilepaskan oleh bakteri gram negatif yang mati. Endotoksin ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan demam tinggi atau shock pada pasien. Oleh karena itu, uji ini bertujuan untuk memastikan sediaan bebas dari pirogen atau penyebab demam. Untuk aplikasinya sama seperti uji sterilitas, uji ini wajib untuk sediaan steril seperti injeksi dan infus. Untuk metodenya yang digunakan adalah uji LAL atau Limulus amebosit lisat. Uji ini menggunakan lisat atau ekstrasel darah dari kepiting tapal kuda, Limulus polyphemus, yang sangat sensitif dan akan bereaksi terhadap uji endotoksin. Uji LAL jauh lebih spesifik dan cepat dibandingkan uji pirogen pada kelinci yang dahulu digunakan. Lalu ada uji potensi antibiotik untuk menentukan kekuatan biologis zat aktif untuk sediaan antibiotik dengan cara metode difusi atau zona hambat. Lalu selanjutnya ada uji efektivitas pengawet dengan cara memastikan pengawet mampu menghambat pertumbuhan mikroba dengan metode inokulasi mikroba dan hitung penurunan kadar. Selanjutnya ada instrumen evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi, yaitu ada spektrofotometri visible, spektrofotometri inframerah, kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi lapis tipis. Untuk prinsip metode dari spektrofotometri visible, yaitu mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diteruskan setelah melewati larutan, lalu mengkonversikannya menjadi nilai serapan, absorbansi yang sebanding dengan konsentrasi zat dalam larutan. Untuk spektrofotometri inframerah, prinsip metodenya yaitu mengukur serapan energi IR yang menyebabkan ikatan molekul bergetar atau meregang atau menekuk pada frekuensi spesifik yang menghasilkan spektrum unik atau sidik jari molekul. Untuk kromatografi cair kinerja tinggi, prinsip metodenya yaitu pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi mereka di dalam kolom atau fase diam, didorong oleh fase gerak bertekanan tinggi. Untuk KLT atau kromatografi lapis tipis, prinsip metodenya yaitu pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan migrasi kapiler pada plat berlapis tipis atau fase diam. Untuk syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut, untuk spektrofotometri visible mempunyai gugus kromofor atau ikatan rangkap atau cincin aromatik, sampel harus larut dan tidak keruh, serta konsentrasi sampel harus ada pada rentang yang sesuai. Untuk spektrofotometri inframerah, syarat sampelnya yaitu sampel harus kering, bebas air, dan mampu menyerap IR, memiliki perubahan momen dipol. Sering dibuat menjadi pelet KBR yang jernih. Untuk kromatografi cair kinerja tinggi, syarat sampel yang dapat dianalisisnya yaitu harus larut dalam fase gerak, harus difiltrasi atau dibersihkan secara wajib, dan harus terdeteksi atau mempunyai gugus kromofor. Untuk kromatografi lapis tipis, syarat sampel yang dapat dianalisis yaitu harus dalam pelarut volatil, ditotalkan dalam volume kecil, noda tajam, dan harus kering sebelum dikembangkan. Untuk prinsip analisis kualitatif pada spektrofotometri visible, yaitu identifikasi dengan mencocokkan lambda maksimum dan bentuk spektrum sampel terhadap lambda maksimum dan bentuk spektrum dari baku pembanding yang diukur dalam kondisi yang sama. Selanjutnya ada prinsip analisis kualitatif dari spektrofotometri inframerah, yaitu identifikasi dilakukan dengan mencocokkan spektrum serapan sampel dengan baku pembanding atau BPFI. Selanjutnya ada prinsip analisis kualitatif dari kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu identifikasi didasarkan pada waktu retensi, puncak sampel yang dicocokkan dengan waktu retensi baku standar. Lalu ada prinsip analisis kualitatif dari kromatografi lapis tipis, yaitu identifikasi didasarkan pada faktor retensi atau RF, puncak noda sampel yang dicocokkan dengan RF baku standar pada plat yang sama. Selanjutnya, ada prinsip analisis kuantitatif dari spektrofotometri UV visible didasarkan pada hukum Lambert-Beer absorbansi A berbanding lurus dengan konsentrasi C. Kadar dihitung dari nilai A yang terukur pada lambda maksimal. Untuk spektrofotometri inframerah, prinsip analisis kuantitatif dapat mengukur kadar suatu zat dengan menentukan seberapa kuat ikatan spesifik zat tersebut menyerap radiasi IR yang berkorelasi langsung dengan jumlah zat yang ada. Lalu untuk kromatografi cair kinerja tinggi, prinsip analisis kuantitatifnya yaitu penetapan kadar didasarkan pada hukum Lambert-Beer di mana luas area puncak dihasilkan detektor berbanding lurus dengan konsentrasi zat.
Untuk selanjutnya yaitu prinsip analisis kuantitatif dari KLT atau kromatografi lapis tipis dilakukan dengan membandingkan visual intensitas noda sampel dengan noda standar cemaran yang telah diketahui kadarnya. Untuk KLT selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis. Untuk spektrofotometri visible yaitu kualitas zat kimia, sampel dan reagen, kondisi peralatan dan metode, prosedur dan teknik pengerjaannya. Untuk spektrofotometri inframerah, kelembapan air mengganggu spektrum. Untuk persiapan sampel KBR, seperti kurang jernih atau tekanan berlebihan mengubah struktur kristal dan kontaminasi. Untuk kromatografi cair kinerja tinggi, faktor yang mempengaruhinya yaitu kolom tersumbat akibat sampel tidak difiltrasi, lalu perubahan komposisi fase gerak, seperti akan mengubah TR atau waktu retensi, dan gelembung udara akan mengganggu sistem. Lalu faktor yang mempengaruhi hasil analisis dari KLT yaitu bejana tidak jenuh, mengubah migrasi, volume totalan besar, noda melebar atau buruk, dan kelembapan mengubah sifat fase diam. Selanjutnya ada metode uji mikrobiologi. Sebagai prinsip metode dari uji sterilitas yaitu inokulasi sampel ke media spesifik untuk mengamati ada atau tidaknya pertumbuhan mikroba. Untuk prinsip metode angka lempeng total yaitu menghitung koloni bakteri aeromesofil yang tumbuh pada media padat seperti agar setelah sampel diencerkan dan ditanam. Untuk prinsip metode angka paling mungkin yaitu memperkirakan jumlah mikroba biasanya coliform berdasarkan probabilitas tumbuhnya mikroba pada serangkaian tabung media cair. Selanjutnya ada prinsip metode dari uji endotoksin yaitu reaksi penggumpalan reagen LAL dengan lipopolisakarida atau LPS atau endotoksin dari bakteri gram negatif. Selanjutnya, untuk tujuan pengujian dari uji sterilitas adalah memastikan sediaan bebas mutlak dari mikroorganisme hidup. Wajib untuk produk parenteral atau steril. Untuk angka lempeng total, tujuan pengujiannya yaitu menentukan jumlah total mikroba sebagai indikator umum kualitas sanitasi atau kebersihan produk. Untuk angka paling mungkin, tujuan pengujiannya yaitu untuk menentukan tingkat kontaminasi bakteri, indikator fekal atau coliform, terutama pada sampel air atau makanan. Selanjutnya, uji endotoksin. Untuk tujuan pengujiannya yaitu menjamin sediaan aman dari zat penyebab demam atau shock yang bisa berasal dari sisa bakteri gram negatif. Untuk media yang digunakan untuk uji sterilitas adalah media thioglycolate cair atau fluid thioglycolate medium atau FTM dan soybean casein digest medium SCD atau trypticase soy broth atau TSB. Untuk media yang digunakan pada angka lempeng total yaitu plate count agar, PGA atau nutrien agar atau NA. Untuk angka paling mungkin, media yang digunakannya yaitu media cair selektif, umumnya menggunakan tabung Durham terbalik, lactosa broth, LB atau Brilliant Green Lactose Bill Broth atau BGLBB. Untuk uji endotoksin, media yang digunakan adalah Lysat amebosid limulus LAL reagen. Untuk masa inkubasinya, uji sterilitas biasanya 14 hari, minimal 7 hari untuk produk tertentu. Untuk angka lempeng total umumnya 24 hingga 48 jam, tetapi bisa sampai 3-5 hari. Untuk angka paling mungkin dilakukan secara bertahap, yaitu 3 tahap, uji penduga, uji penguat, dan uji pelengkap. Untuk uji endotoksin, masa inkubasinya untuk metode gel coat, general gel, membutuhkan waktu reaksi yang singkat. Metode kuantitatif, spektrofotometri bisa lebih cepat. Untuk metode uji mikrobiologi, selanjutnya ada interpretasi data dari uji sterilitas, yaitu diamati secara visual, pertumbuhan mikroba, adanya kekeruhan atau kekeruhan yang meningkat. Untuk angka lempeng total, interpretasi datanya hasil dinyatakan dalam CFU per gram atau CFU per mili, colony forming unit per gram atau mililiter. Untuk angka paling mungkin, interpretasi datanya hasil dinyatakan sebagai APM atau MPN per 100 mili atau per gram sampel. Untuk uji endotoksin, hasil dinyatakan dalam EU per mili atau endotoksin unit per mililiter. Selanjutnya, uji sterilitas, prinsip pengambilan kesimpulan, yaitu lulus jika tidak ada pertumbuhan mikroba sama sekali pada semua media setelah masa inkubasi. Untuk angka lempeng total,
Prinsip pengambilan kesimpulannya yaitu lulus jika nilai ALT yang diperoleh tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh standar mutu seperti BPOM atau SNI. Untuk angka paling mungkin, prinsip pengambilan kesimpulannya lulus jika nilai APM atau MPN yang diperoleh tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan standar mutu. Untuk ujian endotoksin, prinsip pengambilan kesimpulannya yaitu lulus jika kadar endotoksin yang terdeteksi lebih rendah dari batas maksimum konsentrasi endotoksin atau M yang diizinkan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis, yaitu uji sterilitas, kondisi aseptis, ruangan, dan sterilitas alat. Untuk angka lempeng total, teknik pengenceran, dan kesesuaian jumlah koloni. Untuk angka paling mungkin, faktor-faktor yang mempengaruhinya hasil analisis yaitu ketepatan volume inokulasi dan pembacaan kombinasi tabung positif. Untuk uji endotoksin, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisisnya yaitu sterilisasi alat dan kualitas reagen dari LAL. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.